Chen Feng, sudah berapa kali saya katakan, jangan mainkan barang-barang bodoh ini di dalam rumah. Apa Anda dengar? Istriku, kau kembali. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Kakak ipar. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak ipar sekarang, dalam kondisi seperti ini, jangan terlalu berlebihan. Keterlaluan. Saya sudah lama muak dengannya. Kakak, apa kau akan menceraikan kakak ipar? Benar sekali. Saya sekarang adalah ketua grup Liu. Keluarga Liu juga hanya selangkah lagi dari promosi menjadi keluarga bangsawan tingkat pertama di Yuncheng. Dia akan menjadi noda pada reputasi saya. Kakak, kau tidak bisa melakukan itu. Saat kakak masih hidup, beliau pernah berkata, kakak kau bisa menikah dengan kakak ipar. Itu adalah keberuntunganmu. Jika kau bercerai, bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Liu akan menderita malapetaka besar. Itu karena saya mendengarkan omong kosong pria tua itu saat itu, yang membuat saya merasa malu. Selama 3 tahun terakhir ini, sekarang 3 tahun telah berlalu. Tapi bukankah saya masih baik-baik saja? Dan keluarga Liu, di bawah kepemimpinan saya, sedang berkembang pesat. Pernikahan hari ini harus berakhir. Saya tidak ingin melihat orang ini sedetik pun lagi. Kakak, berhenti bicara omong kosong. Suruh dia cap tangan di sini. Jika tidak, saya akan mematahkan tangan orang ini. Ceraikan aku. Dan tidakkah kau takut keluarga Liumu akan menderita pembalasan ilahi? Tidakkah kau takut keluarga Liumu, segala yang dimilikinya sekarang, akan berubah menjadi debu? Kau pria tidak berguna. Beraninya kau mengutuk keluarga Liu kami untuk menderita pembalasan ilahi. Xiao Cuilan ibu mertua Chen Feng. Buangkai tuan muda sulung keluarga Wang Biyunchen. Saya pikir kau mencari mati. Ini adalah peringatan. Bocah. Beraninya kau membantah saya. Saya akan memukulmu sampai mati. Ibu. Apa yang terjadi dengan kakak ipar? Kau tahu betul bahwa apa yang dia katakan, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mengapa kau perlu marah padanya? Apakah dia memberimu semacam ramuan pemikat? Bagaimana bisa kau selalu memihaknya seperti ini? Ibu, bagaimana ibu bisa berkata begitu tentangku? Semua yang kulakukan juga demi keluarga Liu. Kau masih berani mengatakan ini demi keluarga Liu? Xiao Su ingin menceraikan bocah itu. Namun kau berulang kali menghentikannya. Mungkinkah kau ingin adikmu diseret jatuh oleh bocah ini seumur hidup? Dan kemudian kau mewarisi segalanya dari keluarga Liu. Ibu, cukup. Berhenti bicara. Pernikahan hari ini harus berakhir. Tanti benar. Dia seharusnya sudah menceraikan bocah ini sejak lama. Xiao Sui sekarang adalah ketua grup Liu. Statusnya sangat terpandang. Bersama dengan bocah seperti dia, hanya akan merendahkan status dan posisinya. Xiao Sui, aku akhirnya berhasil mendapatkan surat undangan ini. Kau harus menyimpannya dengan aman. Apa ini? Yuncheng akan mengadakan pesta penaklukan naga dalam 3 hari. Ini diselenggarakan oleh 8 keluarga besar yang berkumpul. Pada saat itu semua tokoh terkemuka dari Yuncheng akan berkumpul di sana. Kau menerima undangan ini hari ini, membuktikan bahwa 8 keluarga besar telah mengakui kekuatan keluarga Liumu. Agaknya keluarga Liumu bergabung dengan aristokrasi papan atas di masa depan juga sudah di depan mata. Pesta penaklukan naga. Ini? Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, para patriark tua dari 8 keluarga besar pernah mengunjungi Gadai 9 Naga untuk menggadaikan barang, dan baru setelah itu mencapai kemakmuran hari ini. Namun kata-kata ini hanya untuk didengarkan saja. Zaman apa ini? Masih percaya pada tahayul feodal, kebohongan untuk menakut-nakuti kita. Jadi, untuk membuang pemikiran seperti itu, pesta penaklukan naga secara khusus mengadakan pesta penaklukan naga. Setelah penaklukan naga, segala sesuatu akan makmur. Selama keluarga Liu kami bisa menghadiri pesta penaklukan naga, maka mulai sekarang, kami pasti akan terbang ke posisi tinggi dan mencapai kesuksesan besar. Tentu saja. Kakak ipar. Takluk. Pesta penaklukan naga. Pesta penaklukan naga. Chen Feng, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat datang dan tekan cap tanganmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pesta penaklukan naga ini tidak boleh dimulai. Kau pikir kau ini siapa?
Jika kau bilang tidak bisa dimulai, maka tidak bisa dimulai. Gadai 9 naga. Karma harus dibayar. Selama 8 keluarga besar sudah melakukan gadai. Jika mereka tidak mengikuti kontrak untuk melakukan pembayaran, mereka pasti akan menderita pembalasan ilahi. Diam. Beraninya kau mengutuk 8 keluarga besar di sini. Apakah kau mencoba menjatuhkan keluarga Liu? Kekutukan abadi. Kau tidak berguna. Kau pantas mati. Pergilah mati sendiri. Jangan berani-berani menyerat keluarga Liu kami jatuh. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Jika orang-orang dari 8 keluarga besar mengetahuinya, kau akan tamat. Bocah, tahukah kau bahwa satu kalimat yang baru saja kau ucapkan cukup untuk membuatmu mati 100 kali? Tuan Muda Wang, ini semua adalah kata-katanya. Keluarga Liu kami, tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja. Tapi aku melihatnya berbicara dengan begitu lancar. Apakah dia tidak lagi bodoh? Apa? Kau bodoh? Ternyata, kau sudah pulih sejak lama. Baiklah, karena kau tidak lagi bodoh. Maka sekarang, cukup dengan Xiaosu, tanda tangani perjanjian perceraian. Dan kemudian, enyahlah dari keluarga Liu kami. Keluarga Wangmu juga salah satu dari 8 keluarga besar. Untuk menentang gadai karma dengan cara seperti itu, apakah kau tidak takut akan pembalasan? Makhluk rendahan, beraninya kau mengutuk keluarga Wangku. Apa kau percaya bahwa sekarang aku akan melenyapkanmu? Jika kau mencari ajalku sendiri, maka jangan libatkan aku. Segera kemari, tempelkan cap tanganmu dan pergi. Kau dan aku sudah tidak berada di strata yang sama. Tidak pada strata yang sama. Apakah kau benar-benar percaya bahwa status keluarga Liumu saat ini dicapai olehmu Liu Su? Jika tidak, alasan keluarga Liuku bisa mencapai ketinggian seperti ini adalah karena aku, Liu sesiang dan malam, berjuang mati-matian untuk mencapainya. Itu adalah pendakian yang sangat sulit. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Alasan keluarga Liumu memiliki status saat ini sepenuhnya karena aku. Hanya karena akulah keluarga Liumu memiliki kekayaan saat ini. Dan hanya karena akulah kau Liu Sule menunjukkan sikap angkuhmu saat ini. Dan aku menjadi bodoh dan dungu demi keluarga Liumu selama 3 tahun tanpa keluhan. Sekarang, kau menjadi kejam dan menceraikanku. Kau si cacat. Beraninya kau mengklaim pencapaian ini. Alasan keluarga Liu kami memiliki status saat ini sepenuhnya karena upaya rajin Xiaosu. Itu bukan urusanmu. Pergilah segera. Kehadiranmu adalah sumber iritasi. Ibu, bukankah kalian semua terlalu tidak masuk akal? Kakak ipar. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, maka kau akan pergi bersama si cacat ini. Ibu, aku... Ini pertanyaan terakhirku. Pernikahan ini, apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Itu harus dibubarkan. Karena memang begitu adanya, hutang budiku sudah terbayar. Kau dan aku tidak lagi saling berhutang. Namun, ingatlah ini, begitu kau dan aku bercerai, kekayaan keluarga Liu juga akan berakhir di sini. Di masa depan, aku yakin kau tidak akan memohon padaku lagi. Kau orang yang tidak berguna. Kau sudah berada di ambang kematian. Namun kau masih berani mengutuk keluarga Liu kami. Lihatlah aku saat aku memukulmu, Ibu. Kau benar-benar membuatku merasa semakin muak. Hanya untuk menghindari menceraikanku. Kau mengucapkan pernyataan konyol seperti itu sungguh menggelikan. Dengarkan baik-baik. Hari ini asalkan aku bisa menceraikanmu, orang tercela ini. Bahkan jika malapetaka besar menimpa keluarga Liuku, aku sama sekali tidak akan memohon padamu. Kau orang yang tidak berguna. Itu yang terbaik. Hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Tempelkan cap tanganmu dan pergi. Aku menggadaikan diriku demi kemakmuran keluarga Liumu, namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Keluarga Liu pasti akan hancur karena tindakanmu. Segera diam. Melawan karma, murka langit akan turun. Mungkinkah ini? Apakah ini benar-benar hukuman ilahi? Apel, ini jelas karena tidak dipasang dengan benar. Tante, jangan tertipu oleh kata-kata menipu bocah ini. Tuan Muda Wang benar. Semua ini hanyalah kebetulan. Karena cap tangan sudah ditekan. Kau harus segera keluar dari keluarga Liu kami agar kau tidak mengganggu kami di rumah kami, Ibu.
Apakah ibu masih ingat apa yang kakek katakan? Itu semua benar. Apa yang baru saja terjadi adalah hukuman ilahi. Pelanggaran sebab akibat semacam ini. Masalah karma. Kita tidak boleh melakukannya. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan sekarang, kau masih melindunginya. Baiklah. Kalau begitu kau bisa pergi bersamanya. Keluarga Liu kami tidak membutuhkanmu. Kakak ipar. Kakak ipar, tanyakan pada diri kalian sendiri, sejak kakak ipar datang ke keluarga Liu, bukankah keluarga Liu menjadi semakin baik? Kakak berkata saat itu, bahwa kakak ipar adalah naga sejati. Bagi kakak ipar untuk masuk ke keluarga Liu kita, adalah berkah bagi keluarga Liu kita. Kalian memanfaatkan kesempatan, lalu pergi begitu saja, berulang kali, memaksa kakak ipar, dan bahkan mengusirnya. Kalian benar-benar sudah keterlaluan? Kakak ipar, tunggu aku. Luyan, mengapa kau ada di sini? Kakak ipar, mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Aku bukan lagi kakak iparmu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Kakak Feng. Sesuai keinginanmu. Kakak Feng, karena kau sudah bercerai. Maukah kau menikah denganku? Luyan, mengapa kau melakukan ini? Orang lain tidak mempercayaimu, tapi aku mempercayaimu. Aku juga percaya pada kakek. Keluarga Liu didirikan oleh kakek. Secara pribadi, itu menghabiskan usaha seumur hidup kakek. Aku benar-benar tidak bisa melihat keluarga Liu jatuh seperti ini. Oleh karena itu, aku akan sebagai putri dari keluarga Liu, melindungi keluarga Liu. Kau begitu mempercayaiku. Aku percaya padamu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberitahumu identitas asliku. Aku adalah pemilik saat ini. Dari Gadai 9 Naga. Apa? Gadai 9 Naga. Salah, Master. Guhai pengurus Gadai 9 Naga. Salah, Master. Bangkitlah. Terima kasih, Tuan Master. Kakak Feng, ini adalah Orang ini adalah pengurus Gadai 9 Naga milikku. Ketua Guhai. Kau datang mencariku. Ada masalah apa? 8 keluarga besar bersiap untuk mengadakan apa yang mereka sebut pesta penaklukan naga dengan sia-sia mencoba memutus karma dan memusnahkan aturan Gadai 9 Naga kita. Oleh karena itu pelayan tua ini datang secara khusus untuk menangani masalah ini. Tak disangka, setelah tiba di Yunchen, saya merasakan Tuan Master berada di sini. Mereka ingin memutus karma. Itu hanyalah angan-angan. Karena mereka ingin melanggar kontrak, maka aku akan membuat mereka tahu apa itu pembalasan, di mana mereka akan mengadakan pesta penaklukan naga. Gedung Naga Emas. 3 hari kemudian, aku akan membuat mereka mengerti, menyinggungku, dan akibat dari Gadai 9 Naga adalah apa yang Chen Feng. Kau tetap di sana. Apakah kau tahu orang-orang yang hadir hari ini? Bukankah mereka semua berpangkat mulia? Apakah tempat ini benar bisa dimasuki orang sepertimu? Siapa orang ini? Berani menerobos masuk ke sini seperti itu. Ayah, dia tidak lain adalah mantan suaminya, Liu Su yang tidak berguna. Chen Feng, anak ingusan itu. Kalau begitu, kenapa tidak mengusirnya segera? Jika kau merusak pesta penaklukan naga ini, bahkan jika dia punya 10 mulut, tetap tidak akan bisa menebusnya. ingin menaklukkan naga demi menghapus karma. Apa kau ingin mati? Anak muda, apa yang kau katakan? Chen Feng, kau dan aku sudah bercerai. Aku awalnya tidak ingin mengganggumu, tapi hari ini, 8 keluarga besar ada di sini, mengadakan pesta penaklukan naga. Jika kau tidak ingin mati, maka pergilah dengan cepat. Jika tidak, jika kau membuat marah 8 keluarga besar, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Xiao Su, mengapa repot-repot dengannya? Jika dia ingin, biarkan saja. Jangan terlibat. Atau kau mungkin akan ikut terseret. Semuanya. Pemuda ini sudah diusir oleh kami. Dia sekarang tidak memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan keluarga Liu kami. Kehadirannya di sini hari ini bukan urusan kami. Tante Xiao, itu wajar. Pemuda ini sudah menceraikan Liu Su, jadi dia secara alami tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Liumu. Chen Feng, ini adalah tempat di mana para elit Yunchan mengadakan pesta mereka. Pergilah dengan cepat. Jika tidak, kau akan menyesalinya nanti. Menyesal. Menurutku nanti,
Masih belum pasti siapa yang akan menyesal. Anak muda, kau ini siapa? Beraninya kau berbicara begitu lancang. Aku adalah pemilik Gadai 9 Naga. Saat ini, Bocah, kurasa kau benar-benar bodoh, sampai tingkat yang luar biasa. Belum lagi, apakah Gadai 9 Naga ini, asli atau palsu? Hanya dengan dirimu, apakah kau benar-benar merasa layak menjadi Master dari Gadai 9 Naga? Tepat sekali, kau hanyalah anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Beraninya kau menerobos ke sini. Benar-benar bosan hidup. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Penjaga, seret dia keluar untukku. tunggu. Takut. Jika kau takut, pergilah, agar tidak menjadi pemandangan yang buruk di sini. Hanya kalian, sekumpulan orang rendahan. Apakah kalian layak membuatku takut? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Pesta penaklukan naga ini, apakah diselenggarakan oleh 8 keluarga besar kalian bersama-sama? Tidak, apa kau buta? Tidakkah kau lihat bahwa 8 keluarga besar kita, semuanya ada di sini? Benar sekali. Memang benar 8 keluarga besar kamilah yang mengadakannya bersama, lalu kenapa? Anak muda, perjamuan hari ini awalnya tidak dimaksudkan menumpahkan darah. Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tidak sopan. Apa kau benar-benar merasa layak? Anak muda, beraninya kau meremehkan kami. 8 keluarga besar, kau mencari mati. Kalianlah yang meminta kematian. Alasan kalian memiliki kemakmuran saat ini. Semuanya karena Gadai di Gadai 9 Naga milikku. Sekarang, kalian tidak hanya ingin melanggar kontrak, tetapi juga ingin menghancurkan karma. Apakah kalian tidak takut murka langit akan turun? Apalagi murka langit dan karma ini, bisakah kau tidak menggunakan ketidaktahuanmu sebagai alat? Chen Feng, aku tahu mengapa kau datang hari ini. Untuk alasan apa? Itu tidak lain adalah ingin membalas dendam pada keluarga Liu kami. Xiao Su benar. Kau hanya ingin membalas dendam pada kami. Kau pasti melihat kami hari ini berdiri bersama 8 keluarga besar. Itulah sebabnya kau datang untuk mengacaukan pesta penaklukan naga ini. Keluarga Liu yang sepel. Apakah layak untuk kubalas? Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian semua ini. Dengan aku Chen Feng di sini, pesta penaklukan naga ini tidak bisa dilanjutkan. Kalian ingin menghancurkan karma, maka aku akan membuat kalian tahu apa harganya. Anak muda, di Yunchen ini, berani berbicara kepada 8 keluarga besar kami seperti ini. Kau benar-benar yang pertama. Dan yang terakhir. Harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu. Tapi apakah kau sudah lupa status dan identitasmu? Lalu apa? Status dan identitasmu? Kami adalah 8 keluarga besar dari Yunchen. Berdiri di puncak Yunchen. Dan kau hanyalah seekor semut kecil. Anak muda, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Jika tidak, Jika tidak, 8 keluarga besar kalian pasti akan menyesalinya. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku. Tentu saja aku bersama Kakak Feng datang ke sini. Apa yang kau panggil padanya? Kakak Feng, kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Liu kami menyia-nyiakan bertahun-tahun membesarkanmu tanpa hasil. Membesarkanku. Bagaimana aku hidup selama bertahun-tahun ini? Tidakkah kau tahu? Bahkan saat aku bersekolah, akulah yang mencari uang dengan bekerja. Aku baru saja berkata, mengapa kau sebelumnya selalu melindungi orang ini Chen Feng? Jadi begitu, kau sudah menyukainya selama ini. Buta dan bodoh, tidak mampu mengenali naga sejati. Liu Ruoyan, aku benar-benar memberimu terlalu banyak muka. Aku beritahu kalian, semua yang dimiliki keluarga Liu sekarang adalah berkat Kakak Feng. Dan aku datang hari ini justru demi keluarga Liu, agar kerja keras kakek tidak diinjak-injak oleh kalian orang-orang buta dan bodoh. Benar-benar konyol. Di bawah kepemimpinanku keluarga Liu telah berkembang pesat dan makmur. Sekarang, keluarga ini urutan kedua setelah 8 keluarga besar. Bagaimana mungkin membicarakan kehancurannya? Karena kau telah memutus karma itu, dan pasti akan menderita pembalasan ilahi. Xiaosue, sepertinya adikmu yang bodoh benar-benar telah dicuci otaknya oleh Chen Feng. Dia benar-benar percaya pada omong kosong, seperti pembalasan ilahi. Dia bukan saudara perempuanku. Dia hanyalah serigala bermata putih yang dipungut oleh keluarga Liu kami. Ada hal seperti itu. Kalau begitu,
Dia pasti sudah bersekongkol dengan Chen Feng sejak lama. Ini benar-benar menarik. Kau, Bagi mereka yang akan mati, tidak perlu ada kata-kata lagi. Kau mencari mati. Tuan Muda Wang, apakah Anda baik-baik saja? Semuanya, orang ini tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Liuku, hidup atau matinya. Keluarga Liuku sama sekali tidak akan mencampuri. Anak muda, penaklukan naga hari ini justru untuk melenyapkan duri dalam daging bagi 8 keluarga besar. Jika kau tidak pergi, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Penakluk naga yang luar biasa. Apakah kalian benar-benar berpikir pembalasan ilahi bisa dipermainkan? Sialan, apakah benar ada pembalasan ilahi? Ayah, bagaimana ini bisa menjadi pembalasan ilahi? Itu jelas hanya gempa bumi kecil. Semuanya jangan tertipu olehnya. Benar sekali, itu tadi hanya gempa bumi. Hanya saja, bocah ini sedang berakting. Chen Feng, bisakah kau berhenti membuat masalah? Segera pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pembalasan ilahi akan datang. Aku berharap saat waktunya tiba, kau masih bisa tersenyum. Itu bagus untukmu bocah. Apa kau benar-benar berpikir kau seorang penipu? Bukankah kau bilang setelah menceraikan Xiao Su akan ada semacam balasan langit yang konyol? Keluarga Liu kami saat ini baik-baik saja bukan? Lagi pula, kami juga berpartisipasi dalam pesta penaklukan naga. Memang, bukankah kau bilang akan ada murka langit? Mengapa belum turun? Saat aku menaiki platform tinggi ini, itu akan menjadi saat murka ilahi turun. Bocah, kau benar-benar semakin lucu. Naiklah ke sana sekarang. Aku ingin melihat apakah murka ilahi ini. Akankah itu turun atau tidak? Jangan sebut-sebut 3 langkah ini. Bahkan jika aku memberimu 30 langkah, 300 langkah, bahkan jika kau berjalan sampai mati, sama sekali tidak akan ada. Apa yang disebut murka ilahi? Aku sarankan kalian segera memohon belas kasihan. Jika tidak, kalian pasti akan menyesalinya. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku melakukan ini karena kebaikan masa lalu. Sebuah peringatan untuk kalian semua. Diam kau, keluarga Liu kami. Tidak ada yang seingkar sepertimu. Mulai hari ini, kau diusir dari keluarga Liu. Baiklah. Jika itu masalahnya, sudah sewajarnya aku melindunginya. Aku pasti akan membiarkannya selangkah menuju awan. Bocah kurang ajar. Kau sudah diambang kematian, namun masih berakting. Bukankah kau bilang kau punya kemampuan itu? Kalau begitu tunjukkan, biar aku melihatnya. Tepat sekali. Bukankah kau bilang kau bisa memicu murka langit? Kalau begitu biarkan. Jembatan 100 miliar til yang baru kami bangun runtuh. Bocah, apakah kau memiliki kemampuan itu? Di masyarakat modern ini, masih ada orang yang terlibat dalam tahayul feodal itu. Benar-benar tidak akan mati, kecuali mereka mencari mati. Kalau begitu kalian semua, sebaiknya perhatikan baik-baik. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Liu merekrut menantu bodoh yang tidak berguna. Awalnya kupikir dia hanya bodoh, tapi aku tidak menyangka dia juga akan begitu. Tidak tahu diri, tidak peduli siapa itu yang berani hari ini mengganggu pesta penaklukan naga ini. Keluargahan kami akan menjadi yang pertama tidak mengampuninya. Keluarga Meng tidak akan mengampuninya. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Penjaga, tangkap dia. Setelah pesta penaklukan naga berakhir, aku akan menanganinya dengan benar. Kau orang bodoh yang menjijikkan. Kau pasti mati. Serang. Kakak Feng. Kau berani menyentuhku. Itu Gadai 9 naga. Karma terbayar. Mereka yang melanggarnya pasti akan menderita murka ilahi. Dan kalian semua sedang melawan atasan kalian, berkeinginan untuk menaklukkan naga dan memutus karma. Ini adalah kejahatan surgawi. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat apa itu murka ilahi yang sebenarnya. Dan membiarkan kalian menyaksikan bagaimana 8 keluarga besar ini menjadi abu.
lancang. Anak muda yang sombong. Hanya dengan dirimu, apakah kau layak menghadapi 8 keluarga besar kami, lenyap menjadi debu? Bocah, apakah kau benar-benar mencari mati? Berani-beraninya di sini, secara terbuka menantang kami. Anak muda, sekarang segera, turun ke sini orang tua. Jika tidak aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kau akan menyesalinya. Menyesal. Kami 8 keluarga besar, adalah langit di Yunshan. Apa yang bisa membuat kami menyesal? Tepat sekali. Kepala keluarga baik. Di seluruh Yunshan, siapa lagi yang berani membuat kami 8 keluarga besar menyesal? Bocah, Kepala keluarga Si. orang yang akan menyesal nanti adalah kau. Bocah, aku tahu mengapa kau datang hari ini. Kau hanya ingin melihat bagaimana kami 8 keluarga besar menaklukkan naga dan menghapus hutan. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Menaklukkan naga dan menghapus hutang. Murka langit sedang turun. Aku ingin melihat bagaimana kalian semua merespon. Chen Feng, berhenti berakting di sini. Jika kau benar-benar bisa membuat murka langit turun, maka kau tidak akan menjadi si cacat. Si cacat yang tidak berguna. Diamlah sekarang. Semuanya, waktunya telah tiba. Mari menaklukkan naga dan melunasi hutang. Dan memutus karma. Pada saat yang sama, mari kita lihat juga murka langit dari mulut si cacat itu. Omong kosong macam apa ini? Menaklukkan naga dan menghapus hutang. Melanggar karma. Sekali langkah diambil, benar-benar tidak akan ada jalan untuk kembali. Kalian semua, apakah benar-benar mencari kematian sendiri? Mencari kematian sendiri. Apa yang perlu ditakutkan oleh keluarga Wangku? Keluarga Mang juga tidak takut apapun. Keluarga Wei juga tidak takut apapun. Keluarga Han juga tidak takut apapun. Tak satu pun dari kami yang takut. Kau lihat. Inilah sikap 8 keluarga besar kami. Perhatikan baik-baik bagaimana kami melakukan penaklukan naga. Semuanya. Legenda kuno mengatakan bahwa 8 keluarga besar Yunshan kami makmur karena hal itu disebabkan oleh menggadaikan barang di Gadai 9 Naga dan dengan demikian membentuk karma. Hari ini, aku Wang Kai akan melakukan penaklukan naga dengan pedang emas dan memutus selubung atas Yunshan kami 8 keluarga besar yang telah berlangsung selama 18 tahun. Kebohongan yang mengerikan itu. Semuanya. Perhatikan baik-baik. Aku Wang Kai, mewakili keluarga Wang, akan menaklukkan naga dan melunasi hutan dan memutus karma. Mulai sekarang terbebas dari kungkungan dan berdiri di puncak. Jian Feng, aku sudah menaklukkan naga dan melunasi hutan. Mengapa aku tidak mendengar apa yang kau katakan tentang murka langit dan pembalasan? Kalian benar-benar mencari kematian. Kalau begitu keluarga Mengku juga akan menantang maut dan untuk melihat sumpahmu. Yang disebut murka langit. Bagaimana itu akan turun? The film was translated and narrated by M Media. Hari ini, keluarga Mengku menaklukkan naga dan melunasi hutan. Mulai sekarang, kami pasti akan berdiri bersama 8 keluarga besar, maju dan mundur bersama, dan berbagi kemakmuran. Bagus. 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 Sekarang giliranku. Keluarga Weiku, penakluk naga, dan melunasi hutang-hutangnya, dan akan maju serta mundur bersama 8 keluarga besar, berbagi kemakmuran, dan aku. Keluarga Hanku, penakluk naga, dan melunasi hutang-hutangnya, maju dan mundur bersama 8 keluarga besar, dan berbagi kemakmuran. Bagus.
Keluarga Baiku, penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Ziku, penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Shangku, Kepala keluarga Shang. penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Wuku menaklukkan naga dan melunasi hutang. Kepala keluarga Wu. Bagus. Sangat bagus. Karena kalian semua bersikeras mencari kehancuran sendiri, maka tunggulah pembalasan karma. Pembalasan, apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? 8 keluarga besar kami, semua sudah menaklukkan naga dan melunasi hutang. Kau terus mengatakan sebelumnya, apa sebutannya tadi? Di mana pembalasan ilahi dan karmamu sekarang? Semua tokoh terhormat yang hadir sedang menunggu momen ini. Semua ingin menyaksikan pembalasan ilahi yang kau bicarakan. Kau orang terkutuk. Kenapa kau tidak mati saja? Aku menceraikanmu. Menurut apa yang kau katakan, seharusnya akulah yang pertama menentang karma. Jika ada balasan langit, seharusnya itu menimpa keluarga Liuku. Tapi mengapa sampai sekarang? Keluarga Liuku baik-baik saja. Tepat sekali. Murka langit macam apa ini? Jika kau punya nyali, buat itu terjadi. Lihat apakah kami takut. The film Itu was sudah tiba. translated and narrated Keadaan by sudah sampai di M-Media. titik ini, dan kau masih saja bersandiwara di sini. Sejujurnya, aku bahkan sedikit terkesan padamu. Halo, Presiden Liu, ada sesuatu yang terjadi. Jembatan lintas laut telah runtuh. apa? Runtuh. Ya, itu runtuh. Liu Group kami telah mengerahkan seluruh upayanya. Jembatan lintas laut yang diinvestasikan dengan ratusan miliar tael telah runtuh. Xiaosu, Pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin? benar-benar benar. Tuan Muda Wang benar. Ini pasti kesalahpahaman. Tuan penguasa kota. Tuan penguasa kota. Halo, Liu Sui, kau sangat lancang. Beraninya kau bermain-main dengan proyek jembatan lintas laut, dan itu runtuh bahkan sebelum selesai dibangun. Tuan penguasa kota saya. Biar ku beritahu, masalah ini sudah menarik perhatian pihak provinsi. Ini sedang diawasi. Jika keluarga Liumu tidak menangani ini dengan baik, maka pergilah dari Yunchen. Tuan penguasa kota saya, halo-halo. Apa yang terjadi? Kau orang yang tidak berguna. Ini pasti kutukanmu. Sudah kubilang sejak lama, hancurkan karma. Pembalasan ilahi tiba, dan lagi, bukankah ini yang sedari tadi? Ingin kalian lihat? Jian Feng, kau benar-benar mencari mati. Tadi kakak Feng sudah memperingatkan kalian semua. Tapi kalian semua menganggapnya sebagai omong kosong. Sekarang, sudah terlambat bagi kalian untuk menyesal. Lelucon macam apa ini? Ini hanyalah kebetulan. Xiao Sui, alasan jembatan itu runtuh pasti karena tim konstruksi. Bawahanmu yang bermasalah. Ya, Tuan Muda Wang benar. Xiaosu, sudah kubilang sebelumnya, orang-orang yang kau sewa itu. Mereka semua tidak berguna. Kau harus menyelidiki mereka dengan teliti. Jembatan lintas laut yang sedang dibangun adalah jembatan lintas laut terbesar di Yunchen. Banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Pasti ada orang-orang berniat jahat yang menyabotas itu. Menurut pendapatku, apa yang dikatakan Tuan Muda Wang itu benar. Di antara tim konstruksi keluarga Liu, pasti ada orang-orang berniat jahat. Di antara mereka, ini adalah bencana buatan manusia. Sama sekali bukan pembalasan ilahi. Hanya orang ini yang kebetulan tersandung di sini. Orang ini hampir menipuku. Aku berharap bisa mencabik-cabiknya. Apakah kalian begitu yakin bahwa ini adalah bencana buatan manusia? Bahkan jika ini bukan bencana buatan manusia, lalu kenapa? Jian Feng, akan kukatakan dengan terus terang, jembatan lintas laut biasa. Kami benar-benar tidak memandangnya sebelah mata. Dengan 8 keluarga besar kami di sini, siapapun di antara kami bisa membantu Xiao Sui membangunnya kembali. Kau mengerti? Membangunnya kembali. Hanya dengan kalian semua. Hanya dengan keluarga Wangku. Hanya dengan 8 keluarga besar Yunchen kami. Apalagi hanya 1 jembatan lintas laut. Bahkan 10 ton. Kami bisa membangunnya dengan mudah. Inilah kepercayaan diri kami. Kau mengerti? Dan ini adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Orang itu, dia bahkan tidak tahu apa arti ketinggian. Orang seperti dia tidak akan pernah tahu apa artinya memiliki kekuatan besar dan memiliki kekayaan setara negara. Bocah kecil, apa yang menurutmu begitu lucu? Aku menertawakan ketidaktahuan The kalian. film was Beraninya translated kau berani and mengajak kami. narrated Kau sedang by menjemput M-Media. ajal. Di mata kalian, apa yang disebut kekuasaan dan kekayaan, di mataku, hanyalah seperti debu dan kotoran, tidak layak untuk disebutkan. Kata-kata yang sangat sombong. Di Yunchen, tidak pernah ada orang yang sombong seperti ini. Bocah, kau benar-benar sombong tanpa batas. Atau lebih tepatnya, apakah kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter untuk mati? Bocah kecil,
Kau menerobos masuk ke pesta penaklukan naga. Hanya untuk pelanggaran ini saja. Kau pantas dicabik-cabik. Bunuh dia. Bunuh dia. Chen Feng. Awalnya kupikir kau hanya bocah. Tapi sekarang sepertinya kau bukan bodoh, tapi gila. Karena telah menyinggung 8 keluarga besar. Kau pasti mati. Segera habisi dia. Membunuhku. Hanya dengan sekumpulan sampah seperti kalian. Hanya dengan kami. Apa kau baik-baik saja? Sialan. Bocah ini punya beberapa keahlian. Chen Feng, di masyarakat saat ini, apa gunanya bisa berkelahi? Semuanya bergantung pada koneksi, pengaruh, dan uang. Kau mengerti? Tuan Muda Wang benar. Apa gunanya bisa bertarung? Apa kau pikir ini masih era lama? Kekuatan dan uang. Itulah kepercayaan diri pria yang sesungguhnya. Kau hanyalah bocah yang tidak punya apa-apa, berani menantangku. Kau benar-benar menjemput ajang. Bagaimana bisa? Apakah aku menyentuh sarafmu? Baru sekarang kau sadar betapa tidak bergunanya kau. Betapa konyolnya kalian, semut-semut buta yang tidak sadar akan gunung agung di dekatnya. Sementara gunung di kejauhan hanyalah palsu. Betapa konyolnya kalian, para penjahat pengkhianat dengan bencana yang sudah di depan mata. Namun masih saja bodoh dan tidak tahu diri. Kalian tidak punya iman dan moral. Tidak punya rasa kemanusiaan. Tanpa nurani kesetiaan maupun belas kasih. Kesengsaraan surgawi sudah mendekat. Dan kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Bocah. Secara logika, mengingat status 8 keluarga besar kami, tidak perlu untuk bersaing dengan orang kecil sepertimu. Namun, kau telah berulang kali menantang otoritas kami. Hari ini, jika kami tidak menghukummu, di masa depan, bagaimana 8 keluarga besar kami akan memerintah Yunchen? Bagaimana kami mendapatkan kepercayaan rakyat? Semuanya, saya dengan ini mengumumkan bahwa hari ini, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Orang ini menerobos di pesta penaklukan naga, mengancam kami para tokoh terkemuka Yunchen, dan apalagi tidak menghormati orang tua, menyebarkan kata-kata menipu untuk menyesatkan. Keluarga Meng kami juga dengan ini mengumumkan, hari ini dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Keluarga Wei kami akan meminta pertanggungjawabannya. Keluarga Han akan menuntut pertanggungjawabannya. Dan keluarga Bai kami, keluarga Zi kami, keluarga Shang kami, keluarga Wu kami. Chen Feng, kau telah membuat marah 8 keluarga besar. Kau sudah pasti mati. Kau benar-benar mencari masalah ini sendiri, dan tidak ada jalan keluar. Harus kukatakan, untuk bisa membuat kami, 8 keluarga besar Yunchen, menargetkan seseorang bersama-sama, kau adalah yang pertama dalam sejarah. Namun demikian, dia seharusnya merasa bangga dan terhormat. Chen Feng, bisa membuat 8 keluarga besar menuntut pertanggungjawabanmu bersama-sama. Itu juga merupakan kehormatan besarmu. 8 keluarga besar bersatu, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bocah ini pasti mati. Salah satu dari 8 keluarga besar bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Kau benar-benar menjemput ajang. Chen Feng, mengingat selama bertahun-tahun ini, kau telah menjadi anjingku. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang berlututlah kepada 8 keluarga besar, bersujud dan akui kesalahanmu. Aku bisa memohon pada patriark 8 keluarga besar untuk mengampuni nyawamu. Kesempatan. Kuberikan kepada kalian. Bersujudlah dan berlutut. Bertobatlah dengan tulus selama 3 hari 3 malam. Dan aku bisa memberi kalian jalan keluar. Jika tidak, aku akan membuat kalian lenyap tanpa jejak. Apa yang terjadi? Ini? The film was translated Sialan. and Ini, narrated by apa yang terjadi? Mungkinkah gempa bumi lagi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Apel. Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan semua kerjasama kami dan bahkan membuat keluarga Wang kami membayar ganti rugi 100 miliar yuan. Apel. Ini, apel. 10 pabrik keluarga Meng. Semuanya terbakar. Dan api besar menghanguskan segalanya. Perusahaan keuangan mengalami serangan peretas yang tidak diketahui, menyebabkan semua asetnya menghilang. Ulangi sekali lagi. 10 rumah sakit utama keluarga Han kami mendapat keluhan dari pasien dan secara paksa ditutup. Tambang keluarga baikku semuanya runtuh. Ini semuanya berakhir, benar-benar berakhir. Bajak keluarga Ziku semuanya dikembalikan dan bahkan rantai pasokannya terputus. Apel, saham keluarga Shangku
Bishorting, dan benar-benar hancur. Ini, arus kas hotel keluarga Wuku, benar-benar terputus. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa 8 keluarga besar semuanya mendapat masalah secara bersamaan? Ayah, ini tidak nyata. Apakah keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan kerjasama dengan kita? Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan kerjasama. Pasti kau pelakunya. Kau ini, apa sebenarnya yang kau lakukan pada 8 keluarga besar kami? Apa yang kulakukan? Sebaiknya kau tanyakan, apa yang telah kau perbuat? Sudah kukatakan sejak lama, penakluk naga dan penghapus hutang melanggar karma. Tapi kalian, semua tidak mempercayaiku. Sekarang, murka langit akhirnya telah turun. Kalian semua merasa takut sekarang. Mungkinkah benar-benar ada murka langit? Tidak. Benar-benar mustahil. Di masyarakat modern saat ini, bagaimana mungkin ada murka langit? Tapi, jika tidak ada murka langit, lalu apa yang baru saja dialami oleh 8 keluarga besar? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Semuanya, apakah kalian benar-benar takut dengan hal yang tidak berdasar ini? Jangan lupa, 8 keluarga besar kita makmur karena leluhur kita bekerja keras untuk itu. Itu jelas bukan karena menggadaikan karma. Tepat sekali, Tuan Muda Wang benar. Keluarga Liu kami, seperti 8 keluarga besar. Kami mencapainya melalui usaha selangkah demi selangkah. Adapun yang disebut-sebut omong kosong tentang murka langit, itu semua hanya untuk menakut-nakuti orang. Tepat sekali. Semua orang jangan lupa, zaman apa sekarang ini? Semua omong kosong tahayul feodal itu semua bohong. Bahkan dalam situasi ini, kalian masih tidak tahu cara bertobat. Haruskah keluarga menuju kehancuran? Sebelum kalian merasa tenang, diam, makan apel tapi pagar pohon arah, pengkhianat. Chen Peng, apa kau pikir dengan hanya ini, kau bisa menakutiku? Apa kalian pikir aku menakut-nakuti kalian? Lalu mengapa bencana melanda 8 keluarga besar secara bersamaan? Kau, Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku bisa dengan jelas mengatakan padamu. Itu jelas bukan karena dirimu. Tepat sekali. Dia adalah pria yang diusir oleh keluarga Liu. Apakah dia bahkan punya hak untuk berdiri di sini? Semua orang yang hadir, siapa yang tidak berjuang dan bekerja keras selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami bisa diintimidasi olehmu? Turun ke sini. Tampaknya 8 keluarga besar yang disebut-sebut itu tidak lebih dari sekumpulan pengecut yang picik. Kematian sudah di depan mata, namun kalian masih saja keras kepala. Karena itu masalahnya. Kalian semua, tunggulah badai yang lebih dahsyat, badai yang jauh lebih dahsyat. Pria tidak berguna. Kau adalah orang yang pantas mati. Penjaga. Buat dia cacat. aku ingin melihat siapa yang berani. Akan kutunjukkan padamu. Apakah aku berani atau tidak? Serang. Kurang ajar, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh tunangan saya. Siapa kau? Beraninya kau menerobos ke sini? Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran, Su Qingcheng. Apel. Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran, nona tertua dari keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, Su Qingchen. Seseorang di puncak kekuasaan sepertinya. Bagaimana mungkin dia datang ke Yunchan kita yang kecil ini? Tepat sekali, mustahil. Nona tertua dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran tidak mungkin datang ke sini. Tuan Muda Wang benar. Tempat kecil seperti Yonchang, bagaimana mungkin putri tertua keluarga Su dari ibu kota datang ke sini? Aku rasa si bodoh ini hanya setelah kami mengusirnya dari keluarga Liu. Dia sengaja mendekati wanita kaya bukan? Lancang, beraninya kau menghina nona muda kami, kau mencari mati. Kau berani memukulku, kau memang orang yang kupukul. Berani bicara satu kata lagi, dan aku akan membuatmu cacat. Untungnya, saya tidak terlambat memberikan hadiah. Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran mempersembahkan kepada Tuan Chen 1 pedang Shanlu dari zaman musim Samei dan musim gugur, 1 zamrud kualitas terbaik, 1 rumah halaman di ibu kota kekaisaran, 1 Bugatti Veyron,
setengah dari saham Su Group. Pedang Shanlu dari zaman musim semi dan musim gugur. Bukankah itu sudah hilang? Ya Tuhan. Sebuah rumah halaman di ibu kota kekaisaran. Ini keterlaluan. Barang-barang sebelumnya tidak penting. Yang paling penting adalah setengah dari saham keluarga Su. Itu benar-benar menakutkan. Tepat sekali, setengah dari saham keluarga Su sendiri sudah lebih menakutkan daripada 8 keluarga besar kita di Yonjem jika digabungkan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau puas dengan ini? Kau adalah Nona Su. Apa kau membuat kesalahan? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna, yang diusir oleh keluarga Liu kami. Dan sekarang, dia secara terbuka menyinggung 8 keluarga besar. Dia adalah orang yang akan segera mati. Mengapa kau memperlakukannya dengan begitu baik? Menantu numpang hidup yang tidak berguna, pria yang akan segera mati. Tepat sekali. Apa kau membuat kesalahan? Dia adalah tunangan Su Qingcheng. Bisakah saya Su Qingcheng salah mengenali tunangan saya sendiri? Apakah saya akan melakukan kesalahan seperti itu? Adapun kau buta dan tidak tahu The diri. film was translated and Kau, narrated by apa maksudmu Emily. dengan itu? Maksud sebenarnya, identitas dan statusnya. Kalian semua jika digabungkan, tidak akan bisa berharap mencapai levelnya. Dulu para leluhur dari 8 keluarga besar kalian menggadaikan karma mereka untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan kalian saat ini. Namun kalian telah mengkhianati kepercayaan dan melanggar janji kalian. Sekarang kalian menaklukkan naga untuk melunasi utang. Sungguh, kalian tidak layak untuk disesali. Kami akan menaklukkan naga untuk melunasi hutang. Terus apa? Dulu, bahkan jika kami menggadaikan karma kami dengan gadai 9 naga, kami tidak bisa begitu saja menyerahkan 80% sumber daya keuangan keluarga Wang kami, membuat keluarga Wei kami menjadi budak seumur hidup, melayani gadai 9 naga, membuat semua anggota keluargahan kami tersebar ke seluruh dunia. Semua kekayaan yang kami dapatkan melalui kerja keras, bagaimana bisa dibiarkan sia-sia? Bagus sekali, ini adalah apa yang kita peroleh melalui usaha kita sendiri. Mengapa kita harus menyerahkannya? Jika Nona Su tidak tiba-tiba datang ke sini, aku benar-benar percaya ini adalah murka langit. Namun, kau datang. Aku mengerti segalanya. Tuan Muda Wang, apa yang kau mengerti? Di Yuncheng ini, tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa secara bersamaan menghadapi kita. 8 keluarga besar. Namun baru saja, kalian semua dari keluarga Liu dan 8 keluarga besar kita, semua mengalami anomali bersamaan. Hanya orang yang hadir, Nona Su di sini, yang bisa mencapai ini. Bagaimanapun dengan kekuatan keluarga Sumu, mencapai semua ini masih sangat mudah. Jadi begitu rupanya. Aku sudah bilang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jika bukan, karena Tuan Muda Wang. Jika tidak, kami semua telah dibohongi oleh junior ini, telah tertipu. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin saya Su Qingcheng merendahkan diri untuk berurusan dengan kalian, orang-orang kotor? Kau tentu saja tidak akan. Tapi dia akan melakukannya. Nona Su, dari apa yang kupahami, kalian semua keluarga Su, di antara 4 klan besar ibu kota kekaisaran, sudah berada di posisi terbawah. Untuk menstabilkan posisimu, kau harus mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kekayaan. Oleh karena itu, kau bekerja sama dengan orang ini. Kau bekerja sama dengan orang ini. Kau membiarkan orang ini, dengan dalih penakluk naga, untuk menghapus hutang. Yang pasti akan menghadapi murka langit. Menipu kami dengan omong kosong seperti itu. Maka kalian semua keluarga Su, bekerja sama dengannya dari luar, agar kami benar-benar percaya akan ada murka langit. Dan semua yang kau lakukan adalah untuk membuat kami 8 keluarga besar tunduk. Pada akhirnya, untuk mencaplok sumber daya kami. Benar begitu, Nona Su? Omong kosong. Omong kosong, keluarga Wang dan keluarga Song kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Namun dia mengakhiri kontrak pada saat ini juga. Selain kalian semua keluarga Su, siapa lagi yang bisa membuat mereka begitu patuh? Jadi ternyata semuanya adalah perbuatanmu. Semuanya jangan sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Betapa hinanya. Tidak disangka dia begitu penuh perhitungan. Kami benar-benar tidak bisa tunduk padanya. Kau berani memfitnah saya seperti ini. Tidakkah kau takut keluarga Wangmu akan dihancurkan? Takut. Tentu saja aku takut. Sejujurnya, satu pun dari 8 keluarga besar kami memang tidak mampu untuk dibandingkan dengan keluarga Su kalian. Namun Nona Su, jangan lupa, di antara kerumunan saat ini, bukan hanya keluarga Wang milikku, ada juga seluruh Yuncheng. Aku percaya bahwa selama 8 keluarga besar kami bersatu, dan dengan tambahan banyak tokoh terkemuka, bahkan keluarga Su kalian tidak bisa menghentikan serangan kami juga. Kau mengancam saya. Tidak.
Ini bukan ancaman. Ini adalah saran. Apa kau pikir bahwa dengan sekadar sampah seperti kalian semua, kalian bisa menandingi keluarga Su saya? Norasu, apakah kau benar-benar akan melawan seluruh Yunshan demi orang ini? Norasu, bocah ini sudah ditandai untuk mati secara kolektif oleh 8 keluarga besar kami. Dia tidak akan hidup. Mohon Nonasu berpikir 2 kali. Jangan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri demi orang tidak berguna ini dan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Nonasu, bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan kalian semua keluarga Su, kami pasti akan membuat kalian semua menderita kerugian besar. Nona Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dosa-dosa mereka akan kuhukum secara pribadi. Jangan khawatir Nona Su. Dengan hanya mereka, itu belum cukup untuk membuat kakak Fang mundur. Hanya dengan dia. Itu sungguh konyol. Kalian sekarang menikmati kemuliaan dan kekayaan. Semuanya didapatkan oleh leluhur kalian dengan menggadaikan barang di Gadai 9 Naga. Kalian telah menikmati berkahnya, namun kalian tidak tahu berterima kasih. Sekarang, kalian ingin menaklukkan naga dan melunasi hutang. Benar-benar menjijikan. Kakak Feng, sebagai pemilik Gadai 9 Naga, memiliki hak untuk menghukum kalian semua. Menghukum kami. Aku berdiri di sini sekarang. Kami semua juga ada di sini. Ayo, mari kita lihat. Keluarga Mengku juga ingin melihat hukuman ini. Keluarga Han juga. Bocah, keberanianmu sungguh membuatku terkesan. Namun, kau benar-benar telah meremehkan kekuatan 8 keluarga besar kami. Benar sekali. 8 keluarga besar kami mampu berdiri di puncak Yunshan. Jika kami tidak memiliki rencana cadangan, bukankah kami seharusnya sudah lenyap sejak lama? Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, bahkan jika semua industri 8 keluarga besar kami di Yunshan runtuh, kami tidak akan takut. Karena kami sudah sejak lama berada di Huaxia, di perbendaharaan keluarga Yun, keluarga terkaya di ibu kota kekaisaran. Menyimpan bersama aset senilai triliunan yuan. Ya Tuhan, tidak heran 8 keluarga besar sama sekali tidak takut. Aset senilai triliunan yuan, siapa yang bisa menandinginya? Seperti yang diharapkan dari 8 keluarga besar, benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Dengan aset bernilai triliunan yuan ini, 8 keluarga besar tidak terkalahkan. Keluarga Yun, keluarga terkaya di Huaxia. Apa kau takut? Seperti yang kau katakan, ketakutanmu tidak ada gunanya. Jadi ini kartu as yang kalian banggakan. Itu hanyalah keluarga Yun yang sepel. Yunshan, apakah dia salah satu dari 8 keluarga besar Yunshan dalam fondasi keluarga Yun kalian? Triliunan yuan dana telah disimpan Yunshan keluarga Yun dari ibu kota kekaisaran. Baik Tuan. Aku ingin kau membekukan semuanya. Mengerti? Dimengerti. Kau benar-benar lucu. Kau hanya melakukan panggilan telepon acan, dan kau berani mengklaim itu Yunshan orang terkaya. Bocah, apakah kau tahu Yunshan yang kau bicarakan itu? Orang macam apa dia? Biar ku beritahu. Bahkan 8 keluarga besar kami tidak memiliki nomor telepon Yunshan, hanya dengan dirimu. Aku rasa kau benar-benar seseorang yang baru menangis di depan peti mati. Sang naga sejati telah muncul. Selidiki dengan saksama mengenai yayasan semua aset 8 keluarga besar. Setelah diverifikasi, segera bekukan. Bocah, bukankah kau bilang kau akan menghukum kami? Ayo. Hanya ikan kecil sepertimu berani berada di sini, mengancam dengan sombong 8 keluarga besar kami. Baiklah. Hari ini, biarkan semua orang tahu, menyinggung 8 keluarga besar kami. Apa konsekuensinya? Keluarga Yun adalah keluarga terkaya di Huaxia dan kepala 4 keluarga besar di ibu kota, bahkan keluarga Sukami. Tidak peduli, bahkan jika orang tua Yunshan itu muncul di hadapanku, dia hanya pantas untuk bersujud dan menyerah. Bocah yang sombong. Berani memanggil orang terkaya Yun dengan nama lengkapnya, dan juga menghina orang terkaya Yun. Hari ini, keluarga Wangku akan mewakili orang terkaya Yun, membantai dirimu. Keluarga Meng juga akan mengeksekusimu. Keluarga Weiku akan melakukan hal yang sama. Keluarga Hanku akan melakukan hal yang sama. Chen Feng, apa kau melihatnya? Ini adalah segalanya yang tidak bisa kau capai. Di Yuncheng, 8 keluarga besar adalah langit. Jika aku ingin kau hidup tahu hidup. Jika aku ingin kau mati, bahkan Dewa Luo Agung pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kepala keluarga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dana yang kami simpan di yayasan keluarga Yun senilai triliunan yuan telah dibekukan. Apel.
Direktur Meng, gawat, semua uang keluarga Meng kami telah dibekukan oleh keluarga Yun. Tuan Wei, keluarga Yun mengatakan bahwa uang yang kami simpan di yayasan mereka adalah uang haram, dan semuanya dibekukan serta tidak bisa ditarik. Kepala keluarga, keluarga Han sudah tamat. Semua 8 keluarga besar sudah tamat. Semua dana darurat sudah hilang. Apel. Mengapa? Jika kami tidak bisa menariknya, keluarga Shangku akan benar-benar hancur. Mungkinkah keluarga Wuku akan dimusnahkan seperti ini? Semuanya berakhir, benar-benar berakhir. Apa yang harus dilakukan? Milik keluarga baikku, hasil jerih payah selama beberapa generasi. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Apa yang terjadi? Mengapa keluarga Yun melakukan itu? Mungkinkah itu benar-benar kau? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Sama seperti kalian semua, yang baru saja kalian lihat. Aku baru saja melakukan panggilan telepon itu saja. Mustahil, kau tidak mungkin bisa mencapainya hanya dengan satu panggilan telepon. Karena kalian tidak mempercayaiku, mengapa kalian perlu bertanya padaku? Kau anak muda. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Sekarang cepat, buka pembekuan asetku senilai triliunan yuan. Jika tidak, aku akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Apa kau mendengarku? Meski bencana dekat kalian, masih berani mengancamku. Apa salahnya mengancammu? Aku beritahu kau, jangan terlalu menekan kami. Jika tidak, semua orang akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Bocah, aku sarankan kau berpikir dengan hati-hati. 8 keluarga besar kami bisa berdiri tegak di puncak Yinchan. Karena kami pasti memiliki dukungan yang kuat. Aku beritahu kau, kekuatan di balik kami bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Sebaiknya ku beritahu, 8 keluarga besar kami mampu hari ini mengadakan pesta penaklukan naga di sini. Naga raksasa pedang emas ini, semuanya adalah pemberian dari tokoh-tokoh besar di balik kami. Aku baru saja mengatakannya tadi. Mengapa rasanya agak aneh? The film was Jadi translated begitu rupanya. and narrated by M Media. Kekuatan di balik kalian semua hanyalah biasa saja. Bagaimana mungkin aku menganggap mereka serius? Anak muda, jangan terlalu sombong. Dukungan 8 keluarga besar kami bukanlah sesuatu yang bisa kau bandingkan. Dengarkan baik-baik. Dukungannya adalah milik 8 keluarga besar kami. Aula Penekan Naga. Olah Penakluk Naga. Apa itu? Ibu, Olah Penakluk Naga adalah kekuatan terkuat di Waxia saat ini. Bahkan penguasa negara harus memberikan rasa hormat. Apa? Bocah, Aula Penakluk Naga bahkan bisa menaklukkan naga sejati. Apalagi yang kau sebut, omong kosong gadai 9 naga. Aula penakluk naga yang hebat. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan menaklukkanku. Bocah, apa yang kau lakukan? Bagaimana menurut kalian? Jangan bertindak gegabah. Bocah, naga raksasa pedang emas ini, semua adalah harta berharga dari tokoh-tokoh Aula Penekan Naga kepada 8 keluarga besar kami. Jika kau berani menghancurkannya, seluruh Yunchen akan menderita murka Aula Penekan Naga. Apakah kau akan membuat Yunchen dan semua penduduknya menderita hukuman dari Aula Penekan Naga? Si keparat itu, cepat letakkan itu. Jika kau merusak naga raksasa pedang emas, bahkan jika aku mengulitimu hidup-hidup, itu masih belum cukup untuk mengganti rugi. Aku akan menghancurkannya. Lalu kenapa? Kau orang terkutuk. Sekarang semuanya sudah berakhir. Begitu ketua Olah Penakluk Naga marah, keluarga Liu kami juga akan menderita. Aku belum pernah melihat orang yang sangat sombong. Kau berani menghancurkan naga raksasa pedang emas ini. Tunggu saja hukuman dari Tuan. Bocah, kau sudah tamat. Sekalipun kami melepaskanmu kali ini, Aula Penakluk Naga sama sekali tidak akan membiarkanmu begitu saja. Membiarkanku pergi begitu saja, penakluk naga dan penghapus utang kalian. Melanggar kausalitas, yang pada dasarnya adalah kejahatan terhadap langit. Dan Aula Penakluk Naga itu, dengan membantu kalian melanggar kausalitas, telah melakukan kejahatan yang sama. Aula Penakluk Naga ini, kurasa, sudah saatnya untuk dihancurkan juga. Bocah, benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau mengutuk Aula Penakluk Naga. Apa kau tidak takut bahwa ketua Aula Penakluk Naga akan menghukummu? Seharusnya akulah yang menghukum mereka. Kau, siapa kau? Hingga berani begitu merajalela dan menuntut kehancuran Aula Penakluk Nagaku. Wakil Ketua Aula dari Aula Penekan Naga.
Salam Wakil Ketua Aula. Salam Wakil Ketua The Ola. film was Siapa yang translated ingin menghancurkan and Aula Penakluk narrated by Nagaku? M Media. Melapor Tuan. Itu dia. Siapa kau hingga berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu? Tuan, dia adalah menantu yang dibuang oleh keluarga Liu. Tuan saya, orang ini sudah diusir dari keluarga Liu oleh kami. Hari ini, dia mengacaukan acara dan memutus naga raksasa pedang emas. Ini semua adalah tindakan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Sedikit pun tidak. Apel, kau berani menghancurkan harta karun Aula Penakluk Nagaku. Tuan, orang ini sangat sombong. Tidak hanya dia berbicara liar melawan kami 8 keluarga besar, tidak memandang Aula Penakluk Naga Anda di matanya. Kami memohon Wakil Ketua Aula menghukum penjahat ini. Mohon Wakil Ketua Aula hukum dia dengan berat. Mohon Wakil Ketua Aula hukum dia dengan berat. Mohon Wakil Ketua Aula hukum dia dengan berat. Bocah, kau berani menghancurkan harta karun Aula Penakluk Nagaku. Bagaimana kau ingin mati? Yang pantas mati. Itu kau. Orang yang berani berbicara padaku seperti ini. Kau adalah yang pertama. Namun, kau juga akan menjadi yang terakhir. Bocah ini pasti sudah mati. Wakil Ketua Aula adalah ahli super. Dia bisa membunuhnya dengan 1 pukulan. Dia pantas mati. Berani menentang 8 keluarga besar. Dia pantas mati lebih dari sekali. Itu setimpal baginya. Biarkan dia tahu konsekuensi. Karena menyinggung kami. Aku rasa, di bawah pukulan Tuan, bocah ini akan seketika menjadi abu. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menahannya? Serangan Wakil Ketua Aula. Bagaimana bocah ini bisa menahannya? Hanya itu. Kau berani menyerangku. Siapa kau? Kau membantu 8 keluarga besar, melakukan penaklukan naga dan penghapusan utang, menghancurkan karma. Kau bertanya siapa aku? Tidakkah kau tahu? Dengarkan baik-baik. Aku adalah pemilik Gadai 9 Naga saat ini. Chen Feng. Apel. Dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga. Ketua Aula, jangan percaya padanya Ketua Aula. Jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah menantu yang diusir. Menantu tidak berguna keluarga Liu. Ya, Tuan Muda Wang benar. Orang ini hanyalah menantu yang diusir dari keluarga Liu kami. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik Gadai 9 Naga? Bocah. Meskipun aku tidak tahu, mengapa kau memiliki kekuatan sebesar itu? Pemilik Gadai 9 Naga. Tidak mungkin. Semudah dirimu. Hanya karena kau belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Dan kau hanyalah seekor semut yang picik. Apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar berpikir Wakil Ketua Aula ini tidak berani menangkapmu? Lancang. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Pengurus Gadai 9 Naga, Guhai, memberi hormat pada tuan. Bangkitlah. Terima kasih tuan. Apakah 1 aktor tidak cukup? Kau bahkan mengundang lebih banyak aktor. Jangan bilang. Mereka cukup pandai berakting. Chen Feng, aku benar-benar semakin terkesan padamu. Sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih saja bersandiwara. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau menyerah. Dan orang The film tua was ini, translated Lancar. and narrated by M Beraninya Media. kau tidak menghormati tuanku. Apa kau benar-benar bosan hidup? kau, Dulu, jika bukan karena tuanku yang mengingat kebaikan Tuan Tua Liu, bagaimana mungkin dia menggadaikan dirinya sendiri, menjadi bodoh selama 3 tahun, dan menjadi menantu di keluarga Liumu yang picik. Namun kalian semua, bukannya bersyukur atas kebaikan mendalam tuanku, malah membalas kebaikan dengan kejahatan, dan menendangnya setelah memanfaatkan kalian semua. Sudah terlalu banyak bicara. Baik Tuan. Mohon Tuan, gunakan kembali pedang Dewa 9 Naga, dan pulihkan kekuatan ilahi Gadai 9 Naga kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga? Dia benar-benar pemiliknya. Aku Chen Feng. Menggunakan pedang Dewa 9 Naga, akan memuliakan Gadai 9 Nagaku. Memulihkan kejayaan Huaxia kita. Bertindak atas nama langit. Melenyapkan kejahatan demi rakyat. Melindungi takdir bangsa kita. Menyapu bersih semua iblis dan monster. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga. Tamatlah. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Tidak, mustahil. Ini pasti tidak nyata. Dia jelas merupakan menantu yang dibuang keluarga Liu. Semua orang di sini tahu itu. Wakil Ketua Aula. Ini tidak mungkin benar. tuan saya. Orang ini, aku paling mengenalnya.
Diam. Sialan, aku tidak menyangka bocah ini ternyata adalah pemilik Gade 9 Naga. Di hadapan pemilik Gade 9 Naga, bahkan jika Aula Penakluk Naga kita bersatu, tidak akan mampu menandinginya. Ketua Aula pernah berkata sebelumnya bahwa pemilik Gade 9 Naga mungkin masih hidup dan menyuruhku untuk berhati-hati. Aku tidak menganggapnya serius. Akibatnya, baru saja aku yang gagal mengenali orang hebat. Aku harap Tuan mau memaafkanku. Wakil Ketua Aula, dia hanyalah menantu yang dibuang keluarga Liu. Ya, dia memang menantu tidak berguna yang dibuang oleh keluarga Liuku. Tuan saya, mohon jangan tertipu. Bagaimana menurut kalian? Kalian berdua, keparat. Beraninya kalian memprovokasiku dan tidak menghormati tuanku. Apa kalian mencari mati? Sudah berakhir. The film was Dia benar-benar translated pemilik and Gade 9 narrated Naga. by M. Sekarang, keluarga Wei benar-benar hancur. Mungkinkah bahwa dia benar-benar pemilik Gade 9 Naga? Omong kosong, bahkan Wakil Ketua Aula Penakluk Naga telah mengakuinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Menshei kepala keluarga Meng memberi hormat. Memberi hormat tuan. Hanshi memberi hormat pada tuan. Tuan, semua ini dihasut oleh keluarga Wang dan keluarga Liu. Dari dalam, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar sekali, tindakan kedua keluarga Wang dan Liu ini. Kami, semua disesatkan oleh mereka. Keluarga Wang dan Liu adalah yang paling tidak menghormati tuan. Mereka berulang kali menyesatkan kami. Kami memohon tuan untuk menyingkirkan kedua keluarga itu dari jajaran kita. Kami memohon tuan menyingkirkan keluarga Wang dan Liu dari jajaran kita. Kalian semua. Kau terlalu hina. Kalian semua yang hina, terutama kau si cantik. Jika buka, karena keluarga Liumu yang pertama kali memutus tali silaturahmi. Mengapa keadaan menjadi seperti ini? Bagus sekali. Kau dan bocah keluarga Wang itu sudah lama bersekongkol. Apa kau pikir kami tidak tahu? Kedua keluarga kalian saling bersekongkol, menunjukkan ketidakhormatan besar kepada tuanku. Bahkan pesta penaklukan naga ini adalah sesuatu yang kalian usulkan sebelumnya. Kedua keluarga kalian harus disingkirkan dari Yunchen. Kalian semua. Ayah. Tuanku, saya bersedia bertindak atas nama Anda dan menyingkirkan Wang dan Liu dari jajaran kita. Tunggu. Tuanku, apakah ada instruksi lain? Mereka pasti akan mati. Tapi dia dan Aula Penakluk Naga di belakangmu juga pantas mati. Tuanku, Naga pedang emas ini disediakan oleh Aula Penakluk Naga kalian bukan? Oleh karena itu, mengenai pesta penaklukan naga ini, dalangnya pasti kau, Aula Penekar Naga. karena kau begitu kejam. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak ada salahnya mengatakannya. Benar sekali, itu disediakan oleh Aula Penakluk Nagaku. Lalu kenapa? Lancang sekali. Namun, ini sama saja mencari mati. Tuan Chen, meskipun kau adalah pemilik Gade 9 Naga, namun Aula Penakluk Nagaku tidak terbuat dari tanah liat. Kalian hanyalah sekumpulan semut. Tapi berani-beraninya kalian menamakan diri Aula Penekar Naga. Anak muda, aku memanggilmu Tuan. Bukan karena aku takut padamu. Bahkan jika kau benar-benar pemilik Gade 9 Naga, Aula Penakluk Nagaku tidak takut padamu. Pertama, Aula Penakluk Nagaku tidak berurusan dengan Gadai Karma. Kedua, Aula Penakluk Naga bukan hanya aku sendiri. Jika kau berhenti sekarang, aku akan berpura-pura bahwa tidak ada The film yang was pernah terjadi. translated Jika kau and bersikeras menjadi narrated musuh by M. Aula Media. Penakluk Nagaku, aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa. Saya Chen Feng tangguh. Begitukah? 8 keluarga besar. Karena kalian semua sudah menaklukkan naga dan melunasi hutang kalian, maka bergabunglah denganku untuk membunuh bocah ini. Mulai sekarang, kau bisa beristirahat dengan tenang tanpa khawatir. Apakah kalian semua setuju? Kalian semua, jika kita tidak bersatu sekarang, kita semua akan mati di sini hari ini. Benar sekali, karena kita sudah menaklukkan naga dan melunasi utang. Itu adalah pelanggaran berat, karena bagaimanapun juga akan mati. Mengapa tidak melawan dengan sekuat tenaga? Tepat sekali, karena kita sudah menaklukkan naga dan melunasi utang. Dan sekarang dengan wakil ketua aula memimpin kita, apa yang perlu ditakutkan? Cabut nyawanya. Mamang, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia, Bunuh dia. bunuh dia, bunuh dia. Keberadaan aula penakluk naga justru untuk menindasnya. Gade 9 naga. Terlebih lagi, dengan wakil ketua aula di sini. Apa yang perlu ditakutkan?
sekumpulan semut, tapi berani bicara lancang soal urusan surgawi. Benar-benar katak dalam tempurung. Yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hanya sebuah aula penakluk Nagel. Namun kau berani begitu sombong. Apakah kau tahu siapa yang berada di balik aula penakluk Nagel? Itu adalah penasihat kekaisaran Huaxia saat ini. Penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran mendukung kita. Luar biasa. Bocah ini pasti mati hari ini. Orang tidak berguna. Apa kau mendengarnya? Kita punya penasihat kekaisaran yang mendukung kita. Bahkan jika kau punya 3 kepala dan 6 lengan, kau pasti mati. Bocah, jika kita tidak bersatu sekarang, bersujud dan memohon maaf padaku, mungkin saat aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin kau akan lolos dengan selamat. Jika tidak, aku akan memastikan kau ketakutan setengah mati. Apa kau bosan hidup? Buhai. Ya, Dalam 3 menit, saya ingin mendengar kabar bahwa aula penekan naga telah musnah. Adapun 8 keluarga besar, biarkan mereka binasa. ya, tuanku. Bocah, kau benar-benar bisa menyombong. 3 menit. Kau pikir bisa menghapus aula penakluk nagaku? Apa kau pikir kau adalah dewa? Kau benar. Di dunia saat ini, sayalah satu-satunya dewa. Bahkan jika kau adalah pemilik Gade 9 naga, kau masih meremehkan kami. Aula penakluk naga. Tidak. Kau yang meremehkanku. Gadai 9 naga. The film Apa was maksudmu? translated and narrated Gadai by 9 naga milikku Media. telah ada sejak Fajar Huaxia. Tidak pernah musnah selama ribuan tahun. Apa kau pikir? Kenapa? Selama ribuan tahun, berapa banyak kekuatan di Huaxia, sindikat, dan orang kuat yang telah menerima bantuan dari Gadai 9 naga milikku? Dan berapa banyak dari mereka yang setia pada Gadai 9 naga milikku? Apa kau menyadari hal ini? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kalau begitu dengarkan baik-baik, di dunia saat ini, 10 sindikat teratas, keluarga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, 10 dewa perang terkuat Huaxia, dan sebagainya. Semuanya telah menerima berkah karma dari Gadai 9 naga milikku. Tidak peduli seberapa kuat aula penekan naga milikmu. Apa kau pikir itu bisa menghentikan mereka semuanya? Bocah, di balik aula penakluk nagaku adalah penasihat kekaisaran. Bagaimana mungkin kami takut pada mereka? Penasihat kekaisaran. Jadi itu hanyalah semut dari Fusan. Apakah itu layak mencampuri takdir nasional Huaxia? Bagaimana? Apakah kau takut? Wakil Ketua Aula baru saja mengirim pesan. Dia memintamu untuk segera kembali. Apa yang begitu mendesak? Ketua Aula mengirim kabar. 10 dewa perang saat ini sedang mengepung aula penakluk naga. Ketua Aula dan yang lainnya hampir tidak bisa bertahan. Apel, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Apakah kau benar-benar melakukan semua ini? Jika tidak, Bocah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tetap akan membunuhmu. Kau. Bagaimana dengan itu? Sangat kuat. belalang yang mencoba menghentikan kereta terlalu melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Aku adalah saudara penasihat kekaisaran. Jika kau membunuhku, dia pasti akan membalaskan dendamku. Jangan khawatir, saya akan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menerima satu gerakan? Guhai. Selanjutnya, saya serahkan padamu untuk menanganinya. Baik tuan. Bawahanmu akan memastikan bahwa 8 keluarga besar benar-benar menghilang. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar tamat. Ini semua salah keluarga Wangmu yang menyebabkan kehancuranku. Aku akan membunuhmu. Sialan. Suami aku salah. Mohon maafkan aku. Aku benar-benar disesatkan oleh Wang Kai. Ayo kita menikah lagi sekarang. Mulai sekarang kau akan menjadi kepala keluarga. Aku pasti akan melakukannya. Melayanimu dengan baik. Menantu yang baik. Ini semua karena ibu dulu buta. Ini semua salah ibu. Aku mohon padamu, tolong ampuni Sausu dan aku. Jangan seperti ini. Saya lebih suka kalian yang tadi dengan tatapan menantang dan liar itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan terakhir. Boleh, kau tidak ingin melihat keluarga Liu hancur bukan? Ini semua adalah kerja keras kakek. Dengan rugian keluarga Liu sudah cukup. Tentu saja tidak akan musnah. Adapun kalian semua dan korporasi Liu, tidak ada lagi hubungan apapun. Tuan Chen,
Aku salah. Aku salah. Mohon abaikan pelanggaran kecil saya. Aku salah. Aku salah. Mohon maafkan saya. Hanya kau. Tidak layak membuat saya bertindak secara pribadi. Mengenai karma dan pembalasan. Setelah ini, nikmatilah dengan baik. Chen Feng, masalah ini telah diselesaikan. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Masalah ini belum berakhir. Apa maksudmu? Di balik semua ini, dalangnya sebenarnya adalah penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran. Niat orang ini tidak terduga dan sangat jahat. Saya harus membunuhnya. Jika tidak, takdir Huaxia saya akan benar-benar terkuras olehnya. Ini sungguh tercela. Sebagai tuan penasihat kekaisaran Huaxia kita, bersikap begitu keterlaluan? Saya baru saja menghitung. Dia bukan orang Huaxia kita, melainkan orang Fusang yang bersembunyi di dalam Huaxia kita. Apa? Benar, Chen Feng, saya baru saja teringat sesuatu. Apa itu? 7 hari lagi, penasihat kekaisaran akan mengadakan perjamuan. Dia mengundang semua keluarga terkemuka dan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Keluarga Susaya juga diundang. 7 hari dari sekarang. The film was translated and Sepertinya narrated sudah by waktunya M pergi ke ibu Media. kota kekaisaran. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke keluarga Su? Pergi ke keluarga Su. Kakak saya dulu dan Gadai 9 Naga menandatangani perjanjian untuk menjodohkan saya denganmu. Tapi ayah dan nenek saya belum pernah bertemu denganmu sebelum kakak meninggal. Hal yang paling ingin dia lakukan adalah menemuimu. Oleh karena itu, karena kau telah menempuh ribuan li untuk saya, maka saya akan menemanimu dalam perjalanan ini. Kalau begitu saya akan beritahu ayah nanti dan nenek. Mereka pasti akan sangat senang. Ayo pergi. Bocah, kau telah menyinggung keluarga Fangku. Bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku tidak percaya. Kau. Bocah, kau adalah orang paling sombong yang pernah kulihat. Seharusnya kau mati hari ini. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Peluang apa? Buat keluarga Yun Shang dan Su. Tunduk pada Tuan Penasihat Kekaisaran. Bocah, apa yang kau tertawakan? Apakah menurutmu itu mungkin? Siapa Jiang Hongun itu? Apakah dia layak membuat keluarga Yan dan Su tunduk? Keluarga Susaya sama sekali tidak akan tunduk. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Tidakkah kau ingin mengambilnya? Kakak, mengapa membuang kata-kata dengannya? Bunuh saja dia langsung. Dia menyebabkan kejatuhan keluarga Fang kita. Aku berharap bisa mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Aku juga ingin mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Tapi, membuat keluarga Yon dan So tunduk adalah masalah yang sangat penting. Itu yang paling dihargai oleh penasihat kekaisaran. Apa kau mengerti? Tapi, Tenang saja. Membuat keluarga Yin dan Su tunduk pada Jiang Hongwen. Itu benar-benar mustahil. bocah, kau benar-benar sangat lancang. Beraninya kau memanggil nama penasihat kekaisaran secara langsung. Apa kau tidak takut mati? Penasihat kekaisaran, jika dia benar-benar penasihat kekaisaran yang baik, yang mengabdi pada negara dan rakyatnya, dia tentu akan mendapatkan rasa hormat dari Chen Feng ini. Tapi dia tidak layak. Dia mengacaukan tatanan kekaisaran Huaxia kita, menghancurkan keberuntungan Huaxia kita, dan menindas rakyat Huaxia kita. Mengapa aku harus menghormatinya? Bocah, sepertinya kau benar-benar sombong tanpa batas. Ini adalah kau yang mencari kematianmu sendiri. Di bawah langit, orang yang bisa membunuhku tidak ada. Baiklah. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Mari kita lihat, lancang. Aku ingin melihat siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada tuanku. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Bawahanmu menyapa tuan. Singkirkan formalitas itu. Terima kasih tuan. Kalian berdua berani tidak menghormati tuanku. Apa kalian ingin mati? Orang tua. Lancang. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Aku adalah pemilik saat ini, dari Gadai 9 Naga. Chen Feng. Mustahil. Gadai 9 Naga sudah lama tidak ada. Itu hanyalah legenda. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang kau yakini tidak ada, hanyalah karena kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kau. Apakah kau benar-benar pemilik Gadai 9 Naga? Itu mustahil.
Bagaimana mungkin kau begitu mudah, lancar? Beraninya kau mempertanyakan tuanku. Bahkan jika kau adalah pemilik gadai 9 naga, lalu kenapa keluarga Fangku tidak pernah memiliki gadai karma denganmu? Aku. Begitu juga. Apa kau mencoba membunuhku? Gadai 9 naga milikku. Alasan mengapa ia selalu ada adalah untuk menggunakan kekuatan 9 naga untuk melindungi keberuntungan Huaxia. Terlebih lagi ini adalah asal-usul 9 naga yang menciptakan tanah Kyushu. Dan kau, serta keluarga Fangmu, sebagai warga negara Huaxia, telah diam-diam bersekongkol dengan hantu Yin dari Fusan, berusaha memutus keberuntungan Huaxiaku, dan berusaha memotong karma gadai 9 nagaku. Katakan padaku, mengapa aku tidak berani membunuhmu? Aku beritahu kau. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Penasihat Kekaisaran. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir. Tuan Penasihat Kekaisaran Maha Kuasa yang kau bicarakan itu, aku pasti akan menghancurkannya. Seret mereka pergi. Bunuh mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua lebih dulu. Mencari mati. Kakak, seret mereka pergi. Jangan bunuh aku. Ampuni aku, kasihanilah aku. Chen Feng. Jeti, apa rencanamu selanjutnya? Melenyapkan saudara keluarga Fan hari ini hanyalah hidangan pembuka. Acara utama yang sebenarnya masih 7 hari lagi. Buhai, Bawahanmu ada di sini. aku perintahkan kau sekarang untuk mengundang semua keluarga dan kekuatan berpengaruh yang memiliki ikatan karma dengan gadai 9 naga 7 hari dari sekarang. Berkumpul di perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran. Pada saat itu, aku ingin semua orang yang hadir menyaksikan bagaimana aku memutus nyawa Jiang Hongwen. Sesuai perintahmu. Kakak Feng, aku dengar Tuan Penasihat Kekaisaran punya banyak metode dan kekuatannya juga sangat besar. Apakah kau benar-benar percaya diri? Di tanah Huaxia yang luas, tidak ada yang bisa menandingiku. Terlebih lagi, jangan kalian semua lupa, apa yang aku wakili adalah langit itu sendiri. Chen Feng, tenang saja. Apapun yang terjadi, kami berdua akan selalu bersamamu. Benar sekali. Baik itu surga atau neraka, kami akan bersamamu. Bersamamu, kita maju dan mundur bersama. 7 hari kemudian, Kepala keluarga, kami sudah mencoba segala cara untuk menghubungi mereka. Fang Tahua kepala keluarga Fang. Tapi masih belum ada kabar tentang Fang Ye dan Tuan Muda Fang Yang. Dua bocah nakal ini, mereka biasanya sering membuat masalah. Tapi hari ini, saat menghadapi peristiwa besar, mereka masih bermain petak umpet denganku. Saat mereka kembali, akan kutunjukkan akibatnya. Saudara-saudara itu tidak akan kembali. Siapa kau? Berani berbicara padaku seperti itu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kau. 2 tuan muda dari keluarga Fang tidak akan pernah muncul lagi. Kau adalah putri sulung keluarga Su. Su Qingchen. Tepat sekali. Kepala keluarga Feng, keluarga Fengmu, benar-benar mencari masalah sendiri. Hanya dengan kalian semua. Hanya dengan kami. Anak muda. Jika aku tidak salah, kau adalah orang yang di keluarga Su menggunakan kekuatan Yunshan untuk menghancurkan. Apakah ini keluarga Fangku? Selamat kau menjawab dengan benar. Namun hari ini, kau juga akan dihancurkan. Anak muda yang sombong. Tidakkah kau melihat di mana tempat ini? Tempat macam apa ini? Dan kau berani? Mengapa aku tidak berani? Kau sebagai orang Huaxia, diam-diam bersekongkol dengan negara asing Fusan, menghancurkan keberuntungan Huaxiaku, mengacaukan tatanan Huaxiaku. Katakan padaku, mengapa aku tidak boleh membunuhmu? Kurang ajar. Kau mengoceh omong kosong. Kau bocah ingusan. Beraninya kau memfitnahku. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk mengakuinya. Baiklah, kalau begitu, gadai 9 naga milikku telah memperoleh banyak bukti pengkhianatanmu. Tidak perlu bagimu untuk berdalih lebih jauh. Benda apa kau ini? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghukumku? Akulah pemegang takdir Huaxia. Akulah orang yang mengendalikan hidup dan matimu. Anak muda yang sombong. Karena kau begitu sombong, bunuh dia. Karena kau adalah seorang ahli tingkat puncak langit. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Seperti yang kau lihat. Siapa sebenarnya kau?
Bawahanmu memberi hormat pada Tuan. Salam Tuan. Yang mulia, saya dari keluarga tersembunyi. Keluarga Lu. Louis sang perwakilan dari klan tersembunyi. Dan juga kali ini, perwakilan dari keluarga tersembunyi. Semua keluarga tersembunyiku bersedia mematuhi perintah yang mulia. Bagus. Keluarga Yun, keluarga Su, siap melayani Anda. Tuan, Dewa Perang Haulun, dan keluarga bangsawan tingkat atas, semuanya sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Kalian semua, siapa sebenarnya kalian? Akulah Gadai 9 Naga. Pemilik saat ini. Apakah kau mengerti? Apel, Seret dia pergi. Kalian semua ikut denganku. Di dalam hari ini, aku akan membunuh orang yang menghancurkan takdir nasional dan mencelakai rakyatku. Tuan Penasihat Kekaisaran. naga raksasa merah itu, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa dingin di hatiku? Hanya dengan melihatnya sekali. Aku pernah mendengar. 7 hari yang lalu, seekor naga raksasa turun dari langit. Membawa keagungan yang menghancurkan dunia. Konon ia datang untuk memulihkan tatanan kekaisaran Huaxia. Dalam kemarahan Tuan Penasihat Kekaisaran, memenjarakan naga ini di sini. Tapi melihat naga raksasa ini, jelas ini palsu bukan? Jangan bicara omong kosong. Leluhur lamaku secara khusus mengatakan, turunnya naga ini dari langit. Di baliknya, mewakili sosok paling agung di Huaxia. Siapa? Gadai 9 Naga. Apel, legenda mengatakan, jika Gadai 9 Naga bertahan, Huaxia tidak akan pernah jatuh. Gadai 9 Naga ini mewakili takdir nasional Huaxia. Apakah ini benar? Kau bilang, Panglima Perang Naga Azuri Panglima Perang nomor 1 di Huaxia. apa yang benar? Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa. Hal-hal yang tidak berdasar seharusnya tidak dibicarakan di sini. Jika sampai ke telinga Tuan Penasihat Kekaisaran, kalian semua, nyawa kalian akan melayang. Ya, Apa maksudmu dengan hal-hal yang tidak berdasar itu? The film was translated and narrated by M Media. siapa kau? Orang yang akan membunuh Tuan Penasihat Kekaisaran. Lancang. Dewa Perang Naga Azure. Sebagai Dewa Perang nomor 1 Huaxia, kau bersekongkol dengan Jiang Hongwen untuk mengkhianati negara demi kejayaan. Ini adalah kejahatan berat. Apa kau ini? Beraninya kau memanggil langsung nama Tuan Penasihat Kekaisaran. Memenjarakan naga ilahiku dan mencoba mengendalikan takdir nasional. Konyol. Konyol. Di mana Jiang Hongwen? Keluar dan hadapi kematianmu. Turun dari sana. Posisi setinggi itu. Bagaimana kau bisa layak duduk di sana? Aku sedang duduk di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Tidak menghormati atasan. Kau tidak layak menjadi seorang putra. Aku pasti akan memusnahkan 9 keturunanmu dan melemparkanmu ke 18 lapisan neraka. Yang Agung Hak Asasi Manusia, mewakili surga. Namun kata-katamu berbicara tentang neraka. Bagaimana kau bisa mengklaim status dan kekuasaan tinggi? Kau, Aku akan duduk di sini hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengirimku ke neraka. Semua yang hadir. Siapa yang masih berani membangkang? kursi ini. Hanya Tuan yang boleh duduk. Saya Yun Shan, mewakili Kamar Dagang Huaxia. Hanya mengakui Tuan yang menempati kursi ini. Saya Lu Shan, mewakili keluarga tersembunyi Huaxia. Hanya mengakui Tuan yang menempati kursi ini. Gadai 9 Naga kami, atas nama keluarga bangsawan Dewa Perang, atas nama konsorsium militer politik, dengan hormat mengundang Tuan untuk duduk. Kami juga meminta Tuan untuk melindungi keberuntungan Huaxia dan mengambil kembali kendali atas Istana Kekaisaran dan prinsip surgawi. Dialah yang menjatuhkan naga raksasa berwarna darah ini. Ya Tuhan, jadi dalam legenda, semuanya benar. Gadai 9 Naga benar-benar ada. Dia adalah pemilik Gadai 9 Naga. Gadai 9 Naga menggadaikan karma, melindungi Huaxia untuk selamanya. Gadai 9 Naga apa? Karena hari ini, kau datang untuk membuat masalah. Dewa Perang ini sekarang akan melenyapkanmu. Mustahil, aku adalah Dewa Perang pertama Huaxia. Memangnya kenapa? Kalau kau Dewa Perang pertama, 10 orang sepertimu tidak mungkin bisa menjadi lawan Tuanku. Tidak.
aku akan membunuhmu. Karena kau tidak bisa diajar. Maka aku akan membuatmu cacat. Lancang sekali, berani-beraninya kau di perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran ini, bertindak lancang. Jiang Hongwen penasihat kekaisaran. Hormat kami menyambut Tuan Penasihat Kekaisaran. Hormat kami menyambut Tuan Penasihat Kekaisaran. Jiang Hongwen, kupikir kau tidak akan berani datang. Hari ini adalah perjamuan Tuan Penasihat The Kekaisaran. film was Bagaimana mungkin aku translated tidak and datang? narrated Karena by jika M kau Media. datang, hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian. Jika aku tidak salah, kau adalah pemilik Gade 9 Naga hari ini, bukan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mencapai tingkat ini. Kau jauh lebih pintar daripada bawahanmu. Anak muda, kau adalah pemilik Gade 9 Naga. Dan aku adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Baik kau maupun aku berada di puncak dunia manusia, bertarung dan membunuh. Hanya akan merusak keharmonisan kita. Bagaimana jika kita berdua membuat kesepakatan? Katakan padaku, Jika kau tunduk padaku, aku akan memberimu posisi di bawah 1 orang, dan di atas 10.000 orang, dengan kekuatan tertinggi, selama kau bersedia. Segalanya di Huaxia, bisa kau atur. Bagaimana menurutmu, Tuan Penasihat Kekaisaran benar-benar mengalah? Mungkinkah Tuan Penasihat Kekaisaran juga takut pada Gade 9 Naga? Omong kosong, Gade 9 Naga adalah tulang punggung Huaxia, dan terlebih lagi pilar utamanya. Siapa yang berani meremehkannya? Berhenti bicara. Hati-hati Tuan Penasihat Kekaisaran, mungkin mendengarmu. Kalian semua akan mati. aku putra Huaxia yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku tunduk pada kau hantu jahat dari Fusan? Terlebih lagi, Gadai 9 Naga milikku selalu berdiri di puncak Huaxia. Jadi mengapa aku butuh kau untuk memberikan otoritas tertinggi padaku? Kau telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Keputusanku kali ini adalah demi negara dan rakyatnya. Bagaimana bisa itu bodoh? Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau tidak mengerti karma kehidupan dan kematian. Ini adalah kebodohan. Salah. Bukan aku yang bodoh. Tapi kau. Kau berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk memutus takdir bangsa kita. Menginginkan Huaxia menjadi Huaxia milikmu sendiri. Kau melanggar hukum alam, bertindak menyimpang, dan menghancurkan tatanan kekaisaran. Ini adalah kebodohan terbesar. Tindakan yang begitu penuh kebencian dan memalukan di antara rakyat Huaxia yang hadir. Siapa yang berani setuju? Menindas Huaxia kami, menghancurkan tatanan kekaisaran kami, dan melemparkan Huaxia kami ke dalam kekacauan. Aku Yunsha, mewakili keluarga Yun, tidak setuju. Mengkhianati sesama, bersekongkol dengan kekuatan asing, dengan ambisi serigala, keluarga suku, sama sekali tidak setuju. Huaxia kami selama ribuan musim gugur, dan 10.000 generasi, dengan rakyatnya yang hidup damai dan sejahtera. Bagaimana mungkin kami membiarkan kalian, serigala dan anjing liar bangkit? Aku mewakili semua keluarga tersembunyi, dan benar-benar tidak setuju. Kau dengan tangan hantu jahat Fusan, menghancurkan kekayaan Huaxia kami, berkolusi dengan Fusan, dan berusaha melahap Huaxia kami. Kejahatanmu pantas mendapatkan kematian. Gade 9 Naga milikku adalah yang pertama tidak setuju. Apel, Tuan Penasihat Kekaisaran sebenarnya, diam-diam berkolusi dengan hantu jahat Fusan. Dia benar-benar pantas mati. Fusan dan Huaxia adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin kami setuju? Aku mengerti sekarang. Naga ilahi adalah totem dan simbol Huaxia kami. Dia memenjarakan naga ilahi, justru untuk memenjarakan takdir Huaxia kami. Kami tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Jiang Hongwen, apakah kau melihat? Ini adalah kehendak langit. Ini adalah kehendak rakyat. Bagaimana mungkin burung gereja biasa tahu ambisi seekor angsa besar? Namun, apakah kalian sekumpulan semut berpikir bisa menghentikan Tuan Penasihat Kekaisaran ini? Faktanya, perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran hari ini disiapkan untuk kalian semua. Hanya kau. Tuan Penasihat Kekaisaran ini saja. Dan 12 iblis yin. Kau setidaknya memiliki sedikit wawasan. 12 iblis yin ini adalah kartu truf Tuan Penasihat Kekaisaran yang dikultivasikan selama bertahun-tahun. Selama mereka ada, kalian sekumpulan semut pasti akan mati. Begitu aku melenyapkan kalian semut, seluruh Huaxia ini akan menjadi milik Tuan Penasihat Kekaisaran. Kau pantas mati. Ini untuk membuat kami semua tertangkap dalam satu jaring. Kau orang yang tercela. Kami benar-benar tidak akan menyerah. Orang-orang ini sangat kuat.
Jangan gegabah. Membunuh seseorang. Bunuh mereka. Aku perintahkan kalian untuk membunuh mereka. Apakah kau mendengarku? Sudah kukatakan sebelumnya. Kau sendiri tidak bisa mencapainya. Di dalam wilayah Huaxiaku. Akulah yang akan menegakkan keadilan atas nama langit. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Di mana naga ilahi? Kembali ke posisimu. Bagaimana kau ingin mati? Aku adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Apakah kau benar-benar berani membunuhku? Mengapa aku tidak berani? Kau memberontak melawan tatanan alam, menghancurkan keberuntungan bangsa kita, dan menindas rakyatku. Aku berharap bisa mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Jika kau membunuhku, Huaxia akan tanpa pemimpin. Semua orang akan jatuh ke dalam masa perang dan kekacauan. Dengan aku di Huaxia, itu sudah cukup. Anak muda, kau mungkin terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun kau sangat kuat, kau tidak bisa melawan seluruh dunia sebagai musuhmu. Paling-paling, kau hanya mendominasi Huaxia. Bicaralah jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Karena itu masalahnya. Maka akan kubongkar semuanya. Tidak ada apa-apa. Dengarkan baik-baik. Kali ini, dalam memberontak melawan tatanan alam dan menghancurkan kekayaan Huaxia, bukan hanya aku sendiri. Berdiri di belakangku adalah Dewa Perang Naga Azure, Gang 5 Mulut Fusan, kekuatan gelap Huaxia, serta kekaisaran terkuat di dunia. Karena mereka sama sekali tidak akan menoleransi Huaxia berdiri di puncak, memandang rendah mereka. Apa kau mengerti? Bocah itu, tindakan kami adalah demi keseluruhan Huaxia. Sementara tindakanmu hanya akan mencelakai kita semua. Sebagai Dewa Perang Huaxia, kau tidak hanya tidak menantang, tetapi kau bahkan membiarkan kekuatan eksternal merajalela. Ini benar-benar kejahatan keji. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Aku menertawakanmu karena tidak memahami warisan mendalam Huaxiaku. Dan aku menertawakanmu karena tidak tahu tentang semangat membara puluhan ribu warga Huaxiaku. Aku bertanya padamu, sejak Huaxiaku didirikan, berapa banyak perang pengkhianatan yang telah dilaluinya? Dan berapa kali ia benar-benar jatuh ke dalam lumpur? Namun pernahkah kau melihat Huaxiaku benar-benar kalah? Jawab aku. Kau. Huaxiaku dari zaman kuno sampai sekarang. Apakah itu sesuatu yang bisa diklaim oleh individu picik sepertimu? Karena kau begitu percaya diri pada kekuatan eksternal itu, maka aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri seseorang. Hadiah. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, supaya kau bisa membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa yang berani menyakiti Huaxiaku sedikit pun. Penjarakan dia di penjara surgawi Gade 9 Nagaku. Jaga dia baik-baik. Ya, aku. Saya adalah rakyat Huaxia. Saya adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Yang mulia sangat bijaksana. Huaxia tidak akan binasa. 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 Guhai. Bawahanmu ada di sini. Di dalam negeri, semua orang yang terhubung dengan Jiang Hongwen dan kekuatan afiliasi mereka, cabut semuanya sampai ke akarnya. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Sesuai perintahmu. Yun Shan. Hadiah. Musnahkan keluarga Fang dan keluarga Xiao, sita semua aset mereka, dan serahkan ke kas negara. Terlebih lagi, semua perusahaan dengan ikatan ekonomi dengan Jiang Hongwen dan asosiasi perdagangan harus dilarang sepenuhnya. Ya. Yang mulia, sekarang setelah Tuan Penasihat Kekaisaran disingkirkan, mulai sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja saya akan membasmi semua kekuatan jahat yang menyimpan niat buruk terhadap Huaxia saya. Yang mulia, apakah kau berencana untuk pergi ke luar negeri? Pohon menginginkan ketenangan, namun angin tak kunjung reda. Karena itulah, saya akan menebas mereka semua. Demi menjamin kedamaian Huaxia saya. Yang mulia, prestasimu akan bertahan selama ribuan tahun. Yang mulia, prestasimu akan bertahan selama ribuan tahun. Pencapaianmu akan bertahan selama ribuan tahun.
Yang mulia, saya bertanya-tanya tentang kontrak pernikahan gadai antara kau dan King Chen. Tua, keluarga Su, dan dengan gadai 9 naga milikku. Masalah kontrak pernikahan yang digadaikan itu tinggal 3 hari lagi sampai kedaluarsa. Jika tidak dipenuhi sesuai yang digadaikan, keluarga Su mungkin menghadapi murka. Balasan karma. Yang mulia, bagaimana menurutmu? King Chen, maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku akan melakukannya. Ruyan. Dan kau? Aku juga. Selamat yang mulia, atas pernikahanmu yang membahagiakan. Selamat yang mulia, atas pernikahanmu yang membahagiakan. Masalah ini sudah selesai. Semuanya. Kalian boleh bubar. Ya, Chen Feng. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Pergi ke luar negeri? Tidak. Kita akan kembali ke Yuncheng lebih dulu. Mengapa kembali ke Yoncheng? Tentu saja untuk menikah. Saat ini, seharusnya aku sedang berbaring di sofa, makan semangka, menonton TV. Tapi sekarang, baiklah ibu. Sudah selarut ini, jangan bicarakan hal-hal itu lagi. Tante, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Tante tinggal di Villa Mawar. Ini semua karena dirimu, jika bukan karenamu. Xiao Su dan aku, bagaimana kami bisa berakhir dalam kesulitan seperti ini, jika bukan karenamu? Bagaimana mungkin kami tidak bisa pulang ke rumah? Tante, cara Tante berbicara benar-benar keterlaluan bukan? Dulu saat kita berurusan dengan Chen Fen, Tante selalu mendukung saya. Beberapa rencana untuk menghadapi Chen Fen juga merupakan ide Tante, dan sekarang Tante menyalahkan saya. Baiklah, berhenti bicara semuanya. Sekarang setelah semuanya sampai di titik ini, jangan salahkan siapapun, salahkan saja diri kita sendiri. Lihat itu, ini adalah berita nomor 1 di Huaxia, laporan yang paling otoritatif. Chen Feng dari Gadai 9 Naga membantai para pengkhianat, melindungi kekayaan Huaxia, menggagalkan konspirasi Tuan Penasihat Kekaisaran, membawa berkah selama 1000 musim gugur. Sang penguasa secara pribadi mengeluarkan penunjukan, mengangkat Chen Feng sebagai naga surgawi pelindung Huaxia. Ya Tuhan, naga langit penjaga, kehormatan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, jika bukan karena Chen Feng, Huaxia kita sudah lama dihancurkan oleh orang-orang licik dan berbahaya itu. Itu telah menyebabkan bencana. Tepat sekali, Chen Feng menjadi naga surgawi pelindung Huaxia. Benar-benar pantas didapatkan. Kami semua juga mengaguminya. Chen Feng, dia benar-benar menjadi naga langit penjaga. Orang itu, tidak, Chen Feng. Ternyata sangat kuat. Kita semua salah menilainya. Dia adalah yang paling kuat. Xiao Su. Ini semua salah ibu. Jika dulu, ibu tidak mendesakmu untuk menceraikan Chen Feng, kau sekarang akan menjadi istri naga langit penjaga. Sudahlah. Ibu, ini bukan salah ibu. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku tidak mengindahkan ajaran kakek dan tidak mendengarkan keberatan keras Ruyan. Akulah yang mendorong pria paling kuat menjauh dari sisiku. Penjaga naga langit. Dia sebenarnya sangat kuat. Ibu, ayo pergi. Chen Feng. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Itu Chen Feng. Dia baru saja masuk bersama Ruyan. Ibu, apakah ibu salah lihat? Tante pasti salah. Chen Feng sekarang adalah penjaga naga langit yang ditunjuk langsung oleh yang berdaulat. Dia saat ini berada di ibu kota kekaisaran, menikmati kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat kecil seperti Yuncheng? Apa kau pikir ibu sudah tua dan rabun? Ibu beritahu kau, itu Chen Feng dan Ruyan. Ibu melihatnya dengan jelas. Ibu benar-benar tidak salah lihat. Bagaimana mungkin ibu berbohong padamu soal ini? Xiao Su, cepat kejar. Kali ini, tidak peduli apapun, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus membuat Chen Feng mendekatimu. Jika tidak, kekayaan keluarga kita akan benar-benar lenyap. Ibu, Ini adalah keluarga Liu dari Yuncheng, personal yang tidak berwenang, tidak diizinkan untuk mendekat. Pergi. tidak berguna.
Saya adalah Ibu Liu Ruyan. Ibu mertua Chen Feng. Bagaimana saya bisa menjadi personal yang tidak berwenang? Saya minta maaf. Keluarga Liu hanya memiliki Nona Ruyan dan Tuan Chen Feng. Semua orang lain, bukan. Seharusnya saya tahu untuk memecat kalian. Orang-orang tidak berguna itu dulu, sekarang kalian malah menindas kami. Seandainya aku tahu ini lebih awal, mengapa aku melakukan apa yang kulakukan saat itu? Bocah, kau sangat sombong. Apa kau tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Dengan satu kata dari saya. Baiklah, tuan muda tertua dari keluarga Wang, benarkan? Era apa ini? Apakah kau menganggap kami bodoh? Aku beritahu padamu, keluarga Wang sudah lama hancur. Kau masih berani berakting di depanku. Kau berani menghina saya. Kau mencari mati. Kau yang mencari mati. Saudara-saudara, hajar dia. Kakak. Kakak, saya salah, kakak. Kakak, saya salah. Berhenti memukul. Baiklah. Pergi. Ayo pergi. 3 tamu terhormat, mohon tunggu. Tuanku mengundang kalian. Kakak Feng, mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk sebelumnya. Mengapa kau masih ingin membiarkan mereka masuk? Bagaimanapun, mereka juga keturunan kakek Liu. Kejahatan mereka tidak pantas diganjar kematian. Jadi, kau ingin memberi mereka kesempatan? Tuan, mereka telah tiba. Chen Feng, menantu baik ibu. Di masa lalu, itu semua salah ibu. Aku tahu. Kau dan Xiaosu memiliki cinta sejati. Sebelumnya, kau hanya sedang mengamuk. Selama kau bersedia kembali, keluarga ini mulai sekarang akan tetap menjadi milikmu untuk diperintah. Boleh. Chen Feng, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Boleh. Tuan, kami salah. Kami mohon pengampunan Anda, Tuan. Kali ini, saya memanggilmu ke sini karena mempertimbangkan Royan dan Tuan Tua Liu. Saya memberimu kesempatan. Kesempatan seperti apa? Saya ingin kalian bertiga bekerja di Gadai 9 Naga. Untuk bekerja di Gadai 9 Naga, apa yang Anda ingin kami lakukan? Setelah kita sampai, kau pasti akan tahu. Kau hanya perlu memberitahuku. Mau atau tidak mau? Bersedia? Bersedia. Kami bersedia. Kami bersedia. Urusan lainnya, saya serahkan padamu untuk menanganinya. Bawahanmu mengerti. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak Feng, kau membiarkan mereka pergi untuk bekerja di Gadai 9 Naga. Tidakkah kau takut mereka akan membuat masalah secara diam-diam? Hanya masalah kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, meski disebut bekerja, sebenarnya ini adalah membayar utang. Siapapun yang melanggar kontrak Gadai 9 Naga saya harus menyelesaikan 99 tahun kerja paksa. Sebelum mereka bisa pergi, biarkan kelompok orang-orang keji yang menentang karma menggunakan sisa hidup mereka untuk membayar. 1 tahun kemudian. Kakak Feng, setelah setahun, kau akhirnya kembali. Chen Feng, kau membuat kami berdua menunggu begitu lama dan sulit. Saya minta maaf. Ini salah saya. Karena membuatmu menunggu begitu lama. Selama kau bisa kembali, tidak peduli berapa lama kami berdua menunggu, kami bersedia. Nona Su benar. Kakak Feng, kau telah bekerja keras tahun ini, selalu di luar negeri. Benar sekali. Pasukan di luar negeri itu, apakah semuanya sudah ditangani? Mereka semua telah ditangani. Semua makhluk jahat yang mencoba mencelakai Huaxia kita, saya telah membasmi mereka semua. Mulai hari ini, Huaxia kita akan menikmati kedamaian abadi. Itu bagus. Seperti yang diharapkan darimu. Benar sekali. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Setelah kita pergi, kalian semua akan tahu. Makam Chen sana. Tempat ini adalah Gunung Dewa 9 Naga. Disinilah Gadai 9 Naga saya didirikan. Di sini pula Kaisar Dewa Jiuslou dilahirkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat peristirahatan terakhir guru saya. Istri murid, Liu Ruyan. Istri murid, Su Qingcheng. Kami memberikan penghormatan kepada guru. Kami memberi hormat kepada guru. Guru, Anda pernah mengajari saya bahwa dengan kekuatan yang luar biasa, seseorang harus bertindak atas nama langit dan melindungi Huaxia untuk semua generasi. Sekarang,
saya telah melakukannya.